Alhamdulillah. Oh enak ya. Baru sekali dia masuk sini. Makanya cobain kita di sini. Member kita datang nih Pak Budi. Ya, silakan Pak Budi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Parah belum datang? Ini tadi udah datang. Taruh lagi. Lagi taruh mobil nanti ke sini lagi. Tempatnya enak nih. Iya. Baru suasana. Apa kabar Pak Wahyu pagi ini sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kelihatannya tambah seger ini. Alhamdulillah. Tambah makmur. Mau ngomong gitu nggak enak. Kelihatan tambah makmur dari mana Ustaz? Nggak usah nyampein dalam kata-kata, tapi ya tubuhnya aja dah. Biar badannya kan seger ya. Seger. Alhamdulillah. Semoga semuanya tambah makmur. Amin. Itu jadi postur tubuh Oh gitu. itu menandakan kemakmuran. Salah satunya. Salah satunya. Ya. Subuh berjamaah, Subuh sholat berjamaah. tepat waktu, Masya rezekinya Allah. lancar, Rezekinya Masya Allah, lancar. luar biasa ya. Happy kalau lihat beberapa kali cerita kan. Iya, Pak Wahyu. Juga keajaiban. Oh, iya. Dia rumah tangganya yang luar biasa. Iya, karena kan ngikutin para ustadz nih. Iya. Biar suksesnya apa. Iya. Jadi masa kita nggak ngikut? Nah. Ya, udah ada buktinya. Betul. Memang lingkungan itu mempengaruhi ya. Mempengaruhi. Alhamdulillah. Kita bergaul sama orang-orang yang baik Betul. akan terbawa baik juga insya Allah. Kita bergaul dengan yang jual vakum, ikut wangi. Kita wangi. Iya. Ya. Jual Kalau mobil dapat mobil. Jangan bengkel ini beratan oli ya. kalau dekat sama tukang masak, Iya, kita nyicipin Iya. rasanya. Bomekin. bergaul sama tukang masak ya kenyang. Oh, wah, ini Lupa lagi bos aja dah. ini yang punya komplek. Iya. Yang mana yang punya komplek? Ini. Yang punya komplek ini. Ini di sebelah kanan. Nah, ini sesut lagi. Itu bentar ya. Ya, bersih sudah. Pak Remo kesini sama di mboknya udah dibersihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah pada pagi hari ini di tempat yang baru kita bisa silaturahmi. Biasanya kita di masjid, di rumah, kali ini di gazebo, di taman, saung. Ya. Jadi ada suasana berbeda dari biasanya. Seperti biasa, kita silaturahmi ini untuk ya saling mengisi satu sama lain, berbagi pengalaman, berbagi ilmu untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Biasanya yang kita kaji dalam obrolan pagi sambil kita ngopi sarapan bareng itu terkait dengan kegiatan duniawi kita. Misalnya kita minta rezeki, kemudian kita minta keturunan yang soleh-solehah, pasangan yang baik. Lalu kita juga minta supaya rezeki yang sudah diberi ditambah lagi dan lain sebagainya. Kita minta jalan keluar dari permasalahan yang kita hadapi pun kita juga pernah membahas doa tentang itu. Nah, maka kali ini sedikit kita akan
berbicara tentang doa yang terkait dengan wafat atau kematian. Biasanya yang kita rencanakan itu masa depan dalam kehidupan di dunia ini, tetapi jarang kita berpikir untuk kehidupan kita nanti di akhirat kelak. Nah, di dalam Al-Quran itu ada doa terkait dengan kita meminta kepada Allah supaya kita diwafatkan bersama orang-orang yang baik. Pengen nggak kita kalau nanti meninggal dikelompokkan dalam orang-orang yang baik, orang-orang yang berbakti? Pengen banget ya Ustaz ya? Iya. Tinggal nanti gimana kita berharap ya meninggalnya kita semuanya husnul khotimah. Husnul khotimah. Amin. Bareng-bareng sama orang-orang yang soleh, Wah. orang-orang yang baik. Iya. Nah, kita ini di sini tinggal, alhamdulillah, di lingkungan orang-orang yang baik, insyaallah. Ya, yang memang sudah kelihatan rajin ibadah, rajin ke masjid. Nah, kita berharap kebersamaan kita di sini, di dunia ini, khususnya di Fortune Spring ini, akan berlanjut nanti sampai nanti di akhir kelak. Ya. Mau tahu nggak, ada doanya sebenarnya? Kita berharap tuh. Doa untuk kita bisa tetap berkumpul nanti di akhirat ada di dalam Al-Quran. Mau tahu nggak ini doanya Pak Wahid? Boleh. Mau dong. Mau banget tapi mau doang. Bisa ngopel-ngopel lagi nanti. Ya. Ya, jadi ada doanya di dalam Al-Quran supaya nanti kita dikumpulkan bersama orang-orang yang baik atau orang-orang yang berbakti. Nah, doanya ada di surat Ali Imran. Itu surat yang keberapa tuh Ali Imran? Juga. Wih, hafal. Rajin ikut ngaji hafal. Ya. Surat Ali Imran itu surat yang ketiga, ayat 193. Ya. Nah, bunyinya begini. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Itu bunyinya Pak Rey. Panjang juga ya? Panjang juga. Ya. Kalau kita kaji sedikit demi sedikit, meskipun panjang, insya Allah kita bisa hafal, kita bisa paham. Nah, untuk lebih memahami, coba kita artikan satu persatu ya. Rabbana, Ya Tuhan kami. wah, panggil langsungnya, ya Tuhan kami, Ya. Rabbana. Innana itu dua kata. Inna sesungguhnya, na kami. Ya. Jadi innana sesungguhnya kami, sami'na kami mendengar, munadian itu penyeru atau yang menyeru, yunadi dia menyeru, lil imani dua kata, li kepada, al imani keimanan, lil imani kepada keimanan, an aminu annya agar, aminu berimanlah kalian. Jadi an aminu agar berimanlah kalian.
Fa'amanna. Nah, fa artinya maka, amanna kami beriman. Oh ya, ada ketinggalan. An aminu, agar berimanlah kalian, bi rabbikum. Itu 3 kata. Bi kepada, Robbi Tuhan, kumnya kalian. Jadi bi rabbikum, kepada Tuhan kalian. Fa'amanna, fa artinya maka, amanna kami beriman. Jadi fa'amanna, maka kami beriman. Sampai di situ itu sebenarnya sudah 2 kalimat. Jadi penggalan kalimat pertama tadi, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum. Itu kalimat pertama. Fa'amanna itu kalimat kedua. Nah, jadi di kalimat pertama, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar menyeru kepada keimanan, agar berimanlah kalian kepada Tuhan kalian. Fa'amanna itu kalimat keduanya, maka kami beriman. Nah, baru kalimat berikutnya, Rabbana, apa tadi artinya Rabbana? Ya Tuhan kami, faghfir lana dzunubana. Itu kalimat yang ketiga. Faghfir lana itu 4 kata. Fa artinya maka, ighfir ampunilah, lana 2 kata. La bagi atau untuk, na kami. Dzunubana itu 2 kata. Dzunuba dosa-dosa, na kami. Jadi kalau disambung, Rabbana faghfir lana dzunubana, ya Tuhan kami, maka ampunilah bagi kami dosa-dosa kami. Kemudian kalimat yang keempat, wa kaffir anna sayyiatina. Nah, yang pertama wa artinya dan, kafir artinya hapuskanlah, anna 2 kata, an dari, na kami. Sayyiatina itu 2 kata juga. Sayyiati kesalahan-kesalahan, na kami. Jadi kalau digabung, wa kaffir anna sayyiatina, dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami. Baru kalimat yang terakhir, kalimat yang ke-5, wa tawaffana ma'al abror. Nah, wa artinya apa? Dan. Tawaffana itu 2 kata. Tawaffa, wafatkanlah, na kami. Ma'a bersama, al abror orang-orang yang baik atau orang-orang yang berbakti. Jadi kalau disambung, wa tawaffana ma'al abror, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang baik atau berbakti. Nah, itu sebenarnya doanya ulul albab. Nah, di ayat sebelumnya disebutkan tentang ulul albab. Secara arti ulul albab itu artinya orang-orang yang berakal. Nah, orang-orang yang mempunyai akal. Artinya mereka punya akal, akalnya dipakai untuk berpikir. Maka disebutkan definisi tentang ulul albab itu atau ulil albab itu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang mengingat Allah, baik alladzina yadhkurunallaha qiyaman, lagi berdiri, wa qu'udan, lagi duduk, wa 'ala junubihim, dan lagi berbaring mereka. Nah, selain mengingat Allah, ulul albab itu wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan mereka memikirkan dalam penciptaan langit-langit dan bumi ini. Jadi ulul albab itu kombinasi antara
ingat Allah dalam keadaan apapun maupun memikirkan ciptaan Allah. Itu ulul albab. Pendek kata, ulul albab itu adalah orang-orang yang beriman dan tidak hanya percaya kepada Allah, tetapi juga apa yang menjadi ciptaan Allah mereka pikirkan. Nah, dari memikirkan ciptaan Allah itu, maka terucap ungkapan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, Engkau tidak menciptakan ini, artinya apa yang ada di semesta alam ini batila, sia-sia. Nah, ulul albab itu yang orang-orang yang berakal, dalam pengertian orang-orang yang beriman dan memikirkan ciptaan Allah, itu tadi berdoa seperti yang tadi kita bahas. Nah, di dalam doa itu ada 3 hal yang diminta. Itu di kalimat yang ketiga, keempat, dan kelima. Apa yang diminta dalam doa itu? Rabbana faghfir lana dzunubana. Ya Tuhan kami, maka ampunilah bagi kami dosa-dosa kami. Jadi pertama yang diminta dalam doa itu adalah memohon ampun atas dosa-dosa yang telah diperbuat. Nah, dosa-dosa itu biasanya terkait dalam ibadah. Misalnya meninggalkan kewajiban atau perbuatan yang dilarang dikerjakan. Nah, itu dzunuban, dosa-dosa. Kemudian wa kaffir 'anna sayyi'atina, dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami. Itu yang kedua yang kita minta di dalam doa itu, atau yang ulul albab minta dalam doa itu, supaya Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Nah, kesalahan-kesalahan itu kalau dalam tafsir saya baca, itu biasanya terkait dengan kesalahan hubungan interaksi antar sesama manusia. Berbeda kalau dosa itu kaitannya dengan Allah, dzunubatan. Tapi kalau kesalahan terkait dengan sesama manusia, mungkin ada ucapan atau perkataan kita yang menyinggung, atau tindakan kita yang kurang berkenan, ya. Misalnya kita suka ke Cilimapulu ngopi, kesini terus jadinya enak. Nah, misalnya mungkin nggak bikin Pak Rey nggak nyaman, kita ke sana. Itu Happy beliau. oh happy Pak. Kalau beliau happy. Happy. Nyontoh Nabi Ibrahim katanya. Contoh Nabi Ibrahim. Berkah banyak rezeki gitu. Dari pakai dalam nanyain kapan lagi. Kapan lagi? Iya. Ya. Jadi kalau kesalahan sayyiat itu terkait dengan sesama manusia. Nah, baru yang ketiga yang diminta dalam doa itu wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang baik atau orang-orang yang berbakti. Nah, dalam tafsir saya baca, orang-orang yang al-abror itu atau orang-orang yang baik atau berbakti itu adalah para nabi gitu. Nah, kalau kita dikelompokkan sama para nabi di akhir kelak, amin, amin ya Allah. Amin. Itu artinya tempatnya di surga. Gitu, dengan kata lain seperti itu. Jadi kalau kita minta diwafatkan bersama, ngumpulnya nanti bersama orang-orang yang baik atau berbakti, itu maksudnya kita minta supaya Allah mengelompokkan kita dalam kelompok orang-orang yang baik di dalam surga. Amin. Amin. Ya. Dan tentu itu menjadi dambaan kita semua, bahwa nanti di akhirat kelak Allah masukkan kita ke dalam surga. Nah, memang kita ini ya menjalani kehidupan seringkali yang menjadi keinginan kita, cita-cita kita, mimpi-mimpi kita itu terkait dengan hal-hal duniawi biasanya. Ya, kalau udah punya rumah satu, pengen dua. Udah punya mobil satu, pengen pengen 5. Nggak terpakai nanti. Oh, disewain. Kalau istri satu? Nah, punya istri satu. Kalau bersyukur ditambah. Oh, kalau bersyukur ditambah. Atau biar ini bahas ini ya. Maksud Aziz jangan. ditambah baiknya. Oh iya.
Iya. Bersyukur punya istri satu tambah lagi. Tambah bahagia. Gitu. Ya. Jadi, nah di dunia biasanya yang kita minta itu terkait dengan hal-hal duniawi, ya. Dan itu wajar-wajar saja kita minta seperti itu. Nah, tetapi alangkah baiknya yang kita minta itu tidak hanya terkait dengan duniawi, tapi terkait juga nanti di akhirat kelak. Itu bahwa ketika kita diwafatkan oleh Allah, kita minta supaya kita dikumpulkan bersama orang-orang yang baik atau orang-orang yang berbakti. Apalagi kehidupan akhirat itu merupakan kehidupan yang abadi, yang kekal selamanya. Sekali kita Allah masukkan ke dalam surga, selamanya di dalamnya dengan segala fasilitasnya yang nikmat. Amin ya rabbal alamin. Ya. Masya Allah. Pengen nggak Pak Wahyu begitu? Pengen ya? Kan saya nih, Iya. misalnya dosanya banyak, Dosanya banyak. bergaul dengan orang-orang soleh di sini. Begitu saya mau dimasukin neraka, itu teman saya, bisa nggak gitu? Safa. Itu teman saya, dia ajak ke sini gitu kan. Kalau maksudnya itu manfaat bergaul dengan orang-orang yang baik. Oh iya. Jadi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang baik, insya Allah nanti mendapat syafaat dari mereka. Ada syafaat dari orang-orang yang baik untuk kita. Jadi mereka akan menarik kita, insya Allah nanti di akhirat kelak. Dan ya sebagai tambahan bahwa memang yang kita minta nanti di akhirat kan dikelompokkan oleh Allah dalam kelompok al-abror, orang-orang yang baik atau berbakti. Nah, sebenarnya sampai nanti kita dikelompokkan bersama al-abror tadi, nah sejak di dunianya kita sudah pupuk itu, sudah kita kondisikan, kita gaulnya di dunia ini sama orang-orang yang baik juga, sehingga nanti di sana Allah kumpulkan lagi. Dan sampai kita di dunianya Allah kumpulkan bersama orang-orang yang baik, dan insya Allah nanti di akhirat kelak juga seperti itu. Itu terkait dengan diri kita pribadi juga sebenarnya. Ya kalau kita ciptakan diri kita orang baik, insya Allah Allah kumpulkan kita juga sama orang baik. Begitu. Jadi teman kita atau orang-orang yang ada di sekeliling kita di mana kita bergaul, itu tergantung diri kita sebenarnya. Kalau kita baik, Allah akan kumpulkan bersama orang-orang yang baik. Tapi kalau kita jahat, na'udzubillah min dzalik, Allah nanti akan kumpulkan kita juga bersama orang-orang yang jahat. Gitu. Ya. Ya kalau kita misalnya sering ngaji, sering baca Quran, nanti ngumpulnya juga sama orang-orang yang rajin ngaji, rajin baca Quran. Kalau kita senang pingpong misalnya, kayak Bang Budi, ya, ngumpulnya juga sama orang yang main pingpong. Yang soleh. Oh yang soleh. Iya. Niatnya kan ikhtiar untuk cari sehat. Iya. Apa yang bagian dari Betul. amal ibadah. Iya. Betul. Kita bisa bergaul dimanapun. Cuman maksud saya, kita itu tercipta teman-teman kita dari apa yang kita sukai, apa yang menjadi kebiasaan kita. Gitu. Ya. Alhamdulillah. Pak Iya. Budi ngajaknya Ustaz Seno. Lagi. Kalau Ustaz Seno sehat kan kita berkah dapat berkah gitu Iya. kan. Amin insyaallah. Ya. Ya, jadi bisa ketemu di masjid, ketemu di pingpong. Ya, betul. Iya. Biar beliau sehat dan dakwahnya lancar. Nah, jadi Allah tempatkan kita bergaul dengan siapa itu tergantung dengan diri kita juga. Nah, kalau kita senangnya kuliner, cari makan ke sono ke sini, gabungnya juga sama orang-orang yang suka kuliner gitu. Ya, chef. Jadi seperti itu. Nah, intinya kalau kita ingin Allah kelompokkan dalam kelompok orang-orang yang baik, maka dari kita pun harus mengkondisikan diri kita untuk menjadi orang-orang yang baik. Begitu. Insya Allah kalau kita terus berusaha untuk menjadi orang baik, maka Allah akan kumpulkan kita bersama orang-orang yang baik. Jadi udah niat dari sekarang ya. Pak? Udah niat dari sekarang. Harus kumpul sama orang-orang baik ya. Iya. Kita mau menuju tempat yang baik. Iya, betul. Doanya tadi udah hafal apa belum? Belum ya? Terus panjang ya. Ada kalau yang udah biasa baca Ustaz Rusli udah hafal nih. Ya, sering jadi imam soalnya. Oh Ustaz Sani apalagi. Ustaz Sani udah hafal.
Ya, nah, tuh. Jadi memang sebelum dan sesudahnya ada juga doa. Cuman kita khusus membahas doa ini yang yang mana di dalam doa itu kita minta supaya khususnya kita dikelompokkan bersama orang-orang yang baik atau orang-orang yang berbakti. Titik tekannya di situ. Ya. Untuk lebih hafal lagi, kita coba ulangi sekali lagi ya doanya ya. Kita mulai pelan-pelan. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa'amanna Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Nah, itu bunyi doanya. Mudah-mudahan doa ini bisa kita terus baca, kita rutinkan bacanya, sehingga apa yang menjadi keinginan kita, Allah kumpulkan kita pada saat wafat nanti bersama orang-orang yang baik atau berbakti, betul-betul Allah kabulkan. Dan itu menjadi keberuntungan, kenikmatan yang sempurna ketika nanti di akhirat Allah masukkan kita ke dalam kelompok orang-orang yang berbakti, karena itu tempatnya nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Ya, nah, karena ngaji kita udah selesai, belajar kita udah selesai, sekarang waktunya kita sarapan bersama. Insyaallah. Baru datang. Ya, masih hangat. Apa? Yang minggu Pak. Yang cap. Hari itu juga. Berapa ya? hari ya. Apa ya Pak? Ini bentuknya sama semua ya. Bentuknya sama semua. Siapa? Oh iya. Ininya sudah datang. Oh, Pak Budi minggu tuh. Jauh juga ya. Bakmi Jo. Bodoh. Itu nggak ada. Oh, yang tahu dia tahu Bogor. Yang tahu kan. Enter nggak ada ternyata Bogor. Maksud saya mah bro. Ada sambelnya. Bodoh. Alhamdulillah, ini rezeki kita pagi ini. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Semoga berkah rezekinya, insyaallah semuanya Allah lancarkan, Allah mudahkan. Mantap. Mantap. Pak Budi, Mantap. oh, Direbus ya? itu asapnya masih. Iya. Kalau ambilnya panas Pak. Iya. Kalau saya makan. Bali. Mantap. Betul, sorry kembali. Balik. Ya Pak. Oh, subhanallah. Mantap.